Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وعباده أجمعين وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين جميع الملائكة المقربين والكربيين ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in ajazna fi ba'di hadhihi al-asami al-mutaqaribati. Kita masih meneruskan bab yang kemarin, yaitu pasal kedua tentang bayan al-asami al-mutaqariba fil ma'na wa annaha hal yajuzu an takuna mutaradifatan la tadullu illa ala ma'nan wahidin am la budda wa an takhtalif mafhumatuha. Jadi masih dalam konsep pembahasan apakah di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu bisa menerima sinonim mutlak, yaitu dua kata atau lebih yang mirip, tidak ada perbedaan sedikit pun, baik dalam hal konsep pemaknaan maupun dalam konteks penggunaan dalam kalimat. Jika tidak ada perbedaan konsep makna dan tidak ada pembedaan antara ketika kalimat kata-kata ini digunakan dalam kalimat tertentu bisa saling berdistribusi satu sama lain, maka itu disebut dengan al-mutaradifah al-mutlaqah, yaitu sinonim mutlak atau absad sinonimi. Kemarin Al-Ghazali sudah menyampaikan dalam konsep bahasa itu ada konsep sinonimi mutlak, itu ada. Oleh beliau dicontohkan al-asadu wal-laythu. Walaupun dalam tanda kutip kalangan linguis Arab masih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan konsep ini. Ternyata konsep ini tidak berhenti pada ranah studi linguistik Arab saja, akan tetapi juga masuk dalam studi teologi, dibahas di dalam ilmu kalam, termasuk juga di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna ini beliau membedah satu sisi dari Asmaul Husna, dari sisi hal yajuzu an takuna mutaradifatan amla, apakah jika ada kata, dua kata atau lebih di dalam Asmaul Husna itu yang ada kemiripan makna, apakah dia bisa dikategorikan sinonim mutlak ataukah tidak. Jawabannya kemarin sudah jelas dari beliau, sikap beliau bahwa tidak ada sinonim mutlak di dalam Asmaul Husna. Lalu beliau berpindah kepada konsep polisemi. Polisemi satu kata yang memiliki dua, tiga atau lebih makna atau konsep makna. Itu kemarin juga beliau sudah membahas itu. Karena itu kemarin ada kaidah yang penting untuk kita ingat. Fa idza ra'ayna lafzaini mutaqaribaini fala budda fihi min ahadi amrayni. Bahwa jika ada dua lafaz atau lebih di dalam Asmaul Husna itu yang mutaqaribaini,
maknanya berdekatan. Maka ada dua cara yang bisa kita tempuh untuk menganalisis, memahami dua lafaz atau dua kata yang maknanya mutaqarib ini, berdekatan. Yang pertama kemarin beliau ahaduma an yubayyina anna ahadahuma kharijun 'an tis'in. Pastikan dulu apakah dua kata ini masuk ke semuanya ke Asmaul Husna atau salah satunya itu ada di Asmaul Husna, salah satunya tidak ada. Kalau masuk semuanya di dalam Asmaul Husna, seperti di dalam riwayat, misalnya satu menyebutkan kata al-wahidu, satu riwayat menggunakan al-ahadu. Itu oleh para ulama, sebagian ulama, dinyatakan bahwa anna kullan minhuma, bahwa setiap keduanya ini masuk di dalam Asmaul Husna, al-wahid dan al-ahad. Karena itu kemudian al-wahid dan al-ahad ini berarti dua kata yang berbeda, memiliki konsep pemaknaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, bukan sekedar sebagai sebuah pelengkap dari 99 nama. Jadi kalau sudah masuk ke semua nama, berarti dia memiliki independensi makna, memiliki independensi konsep dalam pemaknaan dalam akal manusia. Tuh. Berarti kalau dalam kajian semantik modern itu ada istilah al-hukul ad-dilaliyah, ada field semantik. Jadi kata itu memiliki rumpun sendiri. Misalnya ada kata-kata yang berkaitan dengan perabot rumah tangga, sehingga di situ kita mendapati ada misalnya wajan, piring, pisau dan sebagainya itu. Tidak mungkin kata pesawat masuk ke dapur, karena dia memiliki rumpun sendiri. Ya, misalnya demikian juga dalam kata-kata yang masuk dalam kategori kepesawatan, ya gak mungkin kemudian ada wajan masuk ke kata-kata pesawat. Ya, itu namanya field semantik atau al-hukul ad-dilaliyah. Oke. Konsep ini sepertinya agak sedikit masuk dalam ini. Kenapa begitu? Karena Al-Ghazali tadi mengatakan bahwa an-nubayyina anna ahaduma kharijun 'an tis'in amla. Apakah dua kata ini kedua-duanya masuk di dalam ruang 99 atau salah satunya ada di dalam 99, satunya tidak ada, tidak masuk. Berarti dia apakah masuk dalam ruang ini? Kalau masuk dalam ruang ini sama-sama masuk itu, berarti dia masuk dalam kategori field semantik, dalam satu bidang makna, rumpun makna. Jadi berarti jelas harus dibedakan bahwa al-wahid dan al-ahad itu dua hal yang berbeda. Oke, kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian yang kedua caranya adalah, ini dua cara kan ya. Cara yang kedua adalah, maaf saya lengkapi dulu. Kalau ternyata salah satunya ada di dalam, yang satunya dia di luar, berarti dia melengkapi secara pemaknaan. Melengkapi pemaknaan. Tetapi kalau sama-sama di dalam, berarti jelas berbeda. Kemarin seperti kata lafaz misalnya al-wahid huwa al-munfarid bidzat. Jadi wahid itu dia Maha Esa dari segi zatnya. Munfarid bidzat la yudammuhu akhar. Berarti tidak ada unsur lain yang melekat pada dirinya. Itu wahid dalam arti secara zatinya. Kalau al-ahad itu dari segi pemaknaannya. Wal muhad bil makna la yusyariku fi ahad. Karena itu dalam tradisi orang Arab ketika ngomong misalnya jaa wahidun minan nas, tidak boleh misalnya dikatakan jaa ahadun minan nas. Jaa wahidun minan nas. Berarti wahid itu masih bisa menerima adat jumlah. Nah, ketika ahad itu secara maknawi tidak bisa dipecah lagi. Jadi karena itu panjenengan tidak bisa menganalogikan kata satu di dalam dunia matematika. Karena kata satu boleh jadi bisa dipecah. Ya, karena ada angka lebih kecil dari itu. Misalnya ini ya. Karena itu konsep pemaknaan bahasa berbeda.
kata al-ahad itu tidak bisa dipecah. Satu kata yang oleh mereka diyakini sebagai sebuah angka yang tidak bisa dipecah. Dari segi pemaknaan, baik itu cara yang pertama ya untuk mendeteksi jika ada dua kata dalam Asmaul Husna atau lebih yang menurut panjenengan secara terjemahan mungkin bilang terjebak, karena setiap memahami Asmaul Husna memahami terjemah sehingga terjebak oleh bahasa, terjemah oleh kata-kata atau terjemahan, sehingga kemudian harus dibedakan. Yang kedua, kemarin itu sudah kita bahas juga, asani an yutakallafa izharu maziyatin li ahadil lafzaini al-akhar bi bayan ijtimaihi ala dalalatin la yadullu alaihi al-akhar. Jadi, cara yang kedua adalah kata ini kita taruh dalam sebuah tempat ya. Lalu kita cari apa perbedaannya dan apa kesamaannya. Jadi itu kalau di dalam studi semantik namanya simat ad-dilaliyah atau fitur-fitur semantik. Ciri-ciri yang membedakan antara kata ini dengan kata ini itu apa? Nah, itu harus diteliti. Cara menentunya seperti itu. Sehingga tampak jelaslah bahwa al-wahid dan al-ahad itu beda betul maknanya. Dilihat dari satu. Yang pertama tadi itu dari segi az-zatiyah. Ya, munfarid fil zat. Yang di sini munfarid fil makna. Ya, dalam konteks pemikiran. Itu salah satu contoh untuk membedakan. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana fa in ajazna jika kemudian kita tidak mampu menggunakan dua metode ini? Ya mungkin karena ketidaktahuan kita, minimnya informasi kita tentang teks sumber dalam bahasa Arab. Karena tidak semua orang Indonesia ini misalnya paham bahasa Arab dengan baik. Ya, mentoko nanti ningali terjemah. Itu pun kita tidak secara kritis melihat siapakah mutarjimnya. Apakah lugawi, memang dia memang benar-benar lugawi, memang betul ahli bahasa penerjemahnya itu, atau penerjemah yang tidak lahir dari seorang bahasawan, bisa saja. Tentu saja nanti itu seringkali juga terabaikan. Itu namanya ajazna kita. Ajazna itu ada kelemahan dalam menguak dua kata atau lebih yang menurut panjenengan memiliki kemiripan secara maknawi. Jika kita memang tidak mampu fi ba'di hadil asami dalam menguak setiap nama-nama tersebut al-mutaqarribati di mana nama-nama ini ada kedekatan, ada kemiripan, ada keidentikan. An hadainil maslakaini tidak mampu dikuat dengan dua metode yang sudah disebutkan oleh Al-Ghazali tadi. Satu metodenya adalah hukul dilaliyah. Masukkah salah satu dari dua kata atau lebih ini ke dalam ruang 99? Kalau dia memang satu masuk, satu tidak, berarti yang di luar ini melengkapi secara pemaknaan. Kalau memang masuk semuanya di dalamnya, berarti tidak melengkapi secara hitungan, memang benar-benar berbeda. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua apa? Dicarikan fitur-fitur semantiknya apa sih yang membedakan dua kata ini. Kalau ternyata dua ini kita tidak mampu dengan berbagai macam latar belakang dan alasan, maka fayam bagi, lek ngono gak iso carane ngeten. Fayam bagi, maka seyogyanya an-na'ta kita meyakini saja. Meyakini apa nih? Tafawutan. Meyakini akan perbedaan, tafawut, perbedaan. Baina makna lafzaini antara makna dua lafaz atau dua asmaul husna. Wa in ajazna, jika kita ini tidak mampu anit tansisi
untuk mentansis, untuk menegaskan, mengenas, menegaskan, biar gak buram, itu namanya tansis. Dicetohake, biar menjadi dua entitas yang memang berbeda, itu tansis. Ala khususima, yaitu hal khusus apa? Bihi al-iftiraku, yang menjadi pembeda. Hal khusus apa? Fitur-fitur apa yang bisa membedakannya? Kalau memang kita tidak mampu itu, ya, tidak mampu untuk mentansis, untuk mentaksis, sehingga hasil dari tansisan ini dan taksisan ini kita berpaham betul, sehingga antara al-ahad dan al-wahid itu maknanya memang berbeda dari sisi 1, 2, 3, 4. Antara al-kabiru dan al-azim itu memiliki perbedaan mana A, B, C, D. Lakinna ajazna an zalika. Kita tidak mampu melakukan itu. Karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri, atau karena keterbatasan kita dan ilmu kita tentang linguistik Arab khususnya, ya. Itu namanya apa? Ajazna an zalika. Terus gak mampu mentansis, mentaksis, sehingga muncul simat dilaliyah. Maka yang perlu dilakukan kaya napa? An-na'ta kita wis diyakini mawon le antara dua kata ini beda maknanya. Nggih, anna bainahuma tafawut. Bahwa saya meyakini bahwa antara al-wahid dengan al-ahad konsep maknanya berbeda. Mengkudu diyakini ngoten dhisik. Kemudian saya pun juga meyakini antara makna al-azim dan al-kabir berbeda. Oh, Kang, bedanya Kang? Gak ngerti aku. Gak ngerti aku. Tapi aku neng para ulama diajari, yang jelas iku beda. Gak mungkin kemudian dua nama dimasukkan dalam ruang 99 maknanya sama. Buat apa? Sia-sia. Logikanya begitu, Kang. Tapi orang ngerti iki. Maknanya apa jare ngaji wingi pitur-pitur ngono lho ya. Ora paham aku dulu Kang. Wis takono kono. Iki sore kali kono lho. Nah, iki yang perlu panjenengan lakukan adalah itu. Jika memang ada keterbatasan, langsung saya ngoleh informasi sendiri malah bagus. Ya, dengan melacak itu silakan, tetapi yang referensial, jangan yang tidak referensial. Betul nggih? Dalam arti yang memang jenengan saged melacaknya. Ini ada di, misalkan al-farqu bainal ahad wal wahid fi kitab kada wa kada. Misalkan perbedaan antara kata wahid dan ahad di dalam kitab ini, karyanya ulama ini, di dalam kitab itu karyanya. Kalau tidak ada itu tidak usah. Bodong nanti. Jadi kalau tidak ada itu dan jenengan tidak bisa mengaksesnya, maka tidak perlu. Terlebih di zaman now, dalam beragama itu harus harus cerdas, harus mulai belajar merujuk. Mulai merujuk lagunane dikei akal niki nopo. Ya, dikei akal Gusti Allah niki pun langsung dipegot ngeten ngomongi paribasane aku kerja aku macul Kang, kate lapo maneh. Niku jenenge putus asa sadurunge lapo-lapo. Ya tetep kudu ngaji, tapi mangke diukur sak pira kebatasan kemampuan saya. Keterbatasan waktu yang saya miliki dan sebagainya. Kalau masih bisa membuktikan tiktokan ya seiso. Berarti waktunya kan siji ono, gitu. Nah, misalkan kan bisa saja atau kita misal search mencari, apalagi sekarang tawafurul ma'lumat fil alam. Kita itu berada dalam sebuah era di mana informasi meluber-luber, banjir-banjir. Ya, sehingga ketika seorang mukmin ini ingin menjadi mukmin yang nakid, yang kritis ya, terhadap
informasi. Mau tidak mau harus mengacu kepada kitab sumber. Nanti silakan dikonfirmasikan. Betul. Tapi kalau memang waktu ini jantenan tahun no, ya jantenan no, iya mesti mentok niki wau. Mboten napa-napa niku. Sale a'taqidu anna baina lafz al-wahid wal ahad yakni mutabayyina. Saya meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Arabe apa enggak apal aku. Oh iya. Tapi aku ngerti maknane. Bahwa lek aku ora paham, aku dikongkon ngiyakini bahwa kan antara wahid sampai ahad itu dua lafaz yang berbeda maknanya. Detailnya aku gak ngerti. Nah ini ku wis mentok, wis mentok, betul. Oke. Jadi tidak boleh putus asa, ngoten ya. Lah wis umur-umur sampeyan wong mulai sok mau nyambut gawe, sampeyan jam 09.00 ngaji, wis pegel-pegele ya. Wis kan berarti kan mboten putus asa. Tetap berusaha, tidak ada kata putus asa. Sak pegel yo nopo sik gelem golek ilmu. Dan belajarlah kita ini mencari ilmu kepada kitab sumber. Zamane koyok ngeten. Lek ngaji niku, ya, lek ngaji niku sinten mawon nggih kula termasuk. Lek kula ngaji kan kok kita ora usah dimeloki niku. Ya. Kula lek ngaji ora usah ngranggo kitab. Wis kula enggak usah diikuti kula iki. Oke. Kuwatir kula niki ngamek toko apa AI. AI ya. Ustaz kok juga nang AI itu misalnya ya. Janganlah ya. Jadi kalau sampean saya ceramah misalnya apa kok gak nggowo apa-apa niku ya wis gak usah dimeloki kok. Jadi biar kula nyampeno agama niki lebih hati-hati. Ben kula niki gelem sinau, ya panjenengan juga yakin. Dengan ya yakin bahwa ini dari kita, dari para ulama kita di abad 4, abad 5, abad 3 dan seterusnya itu. Karena di abad-abad itulah abad di mana dekat dengan Kanjeng Rasul, dengan salafun saleh, dengan generasi-generasi awal. Masih belum terkena kontaminasi AI gitu ya. Oke. Baik, itu ya. Jadi ada satu graduasi untuk memahami agama ini. Jika memang kalau panjenengan yang awal dan memang kapasitas waktunya sangat terbatas atau kapasitas akalnya pun juga terbatas, mentok, sampai bisa mengatakan a'taqid anna baina al-wahid wal ahad mutabayyinah mukhtalifah, bahwa antara nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad itu beda. Nih, saya yakini sebagai dua nama yang berbeda dalam arti pemaknaan. Kula ngeten niki manut kali dawuhne Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Kita ngoten, wah luar biasa iki. Gitu ya. Oke. Niki wis takut paling rendah gitu ya. Takut paling rendah. Boleh kegelem itu dadi umumnya apa iki? Jadi itu kalimatnya kan cetoh niki wau. Wa in ajazna. Jadi memang nggak mampu mentaksis, mencari perbedaan itu karena memang kalau panjang nggak tahu mondok, nggak ngerti bahasa Arab misalnya ya. Nah, keterbatasan pengetahuan itu, keterbatasan waktu. Setidaknya jenengan tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya yakini ketika di keterbatasan saya ini. Dan maka Al-Ghazali mengajarkan yang bagi an-na'taqid itu sebagai keyakinan. Betul. Baik, sebagai contoh sekarang, kal-azim wal kabir. Kalau sampai ditanya, apa makna al-azim dan makna al-kabir? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hal bainahuma farqun? Apakah antara al-azim dan al-kabir farqun? Perbedaan. Farq dilali. Perbedaan secara pemakna
pemaknaan. Ya. Maka kalau jenengan sempat ngaji kados ngeten, Al-Ghazali ngasih gambaran. Engko dicekal, ditangkap dalam akal. Ini dilingi-ling. Nggih. Fa innahu yas'ubu, kata Al-Ghazali, untuk memahami dua kata ini, yas'ubu, memang sulit. Ya, yas'ubu alaina, memang sulit alaina bagi kita. An-nazkura, sulit apa itu? Menyebutkan, mengidentifikasi wajhal farqi, sisi perbedaan baina makna yaihima, antara makna yang disandang oleh al-azim dan al-kabir fi haqqillahi ta'ala, dalam hak Gusti Allah. Jadi kalau seorang imam besar mengatakan yas'ubu alaina, iki rada ewo kira, berarti kan gitu yang awam, nek rada ewo bagi mereka, bagi kita ewo banget. Betul loh. Lah Imam Al-Ghazali dawuh misalnya fa innahu yas'ubu alaina an nadhkura wajhal farqi baina makna yaihima. Lah dia kan rada ewo, Pak. Berarti nek kas kula panjenengan ewo tenan, ngoten nggih. Ewo tenan. Nah, walakinna ma'adzalika, akan tetapi kita ma'adzalika berserta dengan hal itu la nasyukku, tetap tidak ragu. Meskipun tidak bisa membedakan secara detil antara makna yang disandang oleh dua kata. Satu kata yang pertama adalah al-azim, kata yang kedua adalah al-kabir. Meskipun nggak bisa detil memahami itu, walakinnana ma'adzalika la nasyukku. Kembali lagi, kami tidak ragu sama sekali fi aslil iftiraqi, ya, dalam bahwa ada perbedaan yang bersifat asas, ya, ada perbedaan yang sifatnya asasi, asli, perbedaan mendasar antara al-azim dan al-kabir. Berarti baik malih, yang kan ada dua cara. Nih, bagi yang intelek itu ya pakai dua cara ini. Tapi bagi kita ini yang intelek ya, nggak cara kita perlu apa? Na'takida, la nasyuk, kita tidak ragu sama sekali fi asli iftiraq, bahwa antara al-azim dan al-kabir benar-benar berbeda secara asal makna. Itu yang dipegang dulu. Walidzalika qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-'azamatu izari. Al-'azamat, keagungan adalah izarku. Izar itu kalau ke pakaian manusia setiap hari ya sejenis sarung kayak gini nih. Ya, sejenis pakaian yang ke bawah, namanya izar. Ya, le izar sampean terjemahan orang Jawa niki nggih sarung niku contohnya. Ya. Itu izar. Wal kibriya, dan sedangkan kibriya, kibriya, ya. Ridai, selendangku. Ingat, di situ ada kata al-'azamatu wal kibriya. Kibriya itu bukan sombong, Jung. Kibriya itu akar katanya apa? Kabir, kaf, ba, ra. Kibriya. Baik. Allah dawuh bahwa al-'azamah, keagungan itu adalah izari. Wal kibriya ridai. Rida itu pakaian bagian atas. Seperti baju. Ya, baju kita ini yang bagian atas. Atau misalkan selendang. Sejenis selendang. Intinya hiasan. Ya, pakaian hiasan. Cuma kalau izar itu hiasan pakaian jenis bagian bawah. Kalau rida bagian atas. Fafarraqa, maka dari hadis ini kita tahu Allah itu farraqa, membedakan bainahuma, antara keduanya.
Ya. Jadi farqon suatu perbedaan yadullu ala tafawut yang menunjukkan adanya perbedaan atau tingkat makna. Ada tingkat makna. Fa inna kulla wahidin, karena masing-masing dari kata minal izar, dan izar itu warida, dan rida, izar itu pakaian ke bawah, ya, rida ke atas, selendang, zinatun dilabis, adalah perhiasan bagi orang yang mengenakan pakaian. Walakin ar-rida, tetapi ar-rida di situ, pakaian bagian atas, selendang dan seterusnya itu, asyrafu minal izar. Kalau dilihat dari segi kemuliaannya, jelas lebih mulia ar-rida. Kalau digrip, segi pemaknaannya dan faktanya juga bahwa pakaian yang bagian tengah ke bawah dengan pakaian yang bagian tengah ke atas, ya, itu lebih mulia pakaian yang tengah ke atas. Karena itu dalam maksim kesopanan yang pragmatik, sampai nggak ada peci, kemudian tidak, ya perasaannya ada sesuatu yang tapi sadar sampai itu biasa-biasa saja, ya. Ngidek sandal itu kan juga termasuk dari bapak hiasan manusia, sandal, celana, ngerti nggak? Celana dilunggui, ya biasa saja. Barang ono peci dilunggui, udunan kon jadi Jawa gitu ya. Nah, itu berarti menandakan adanya perbedaan kemuliaan antara dua kata ini dalam faktanya di lapangan, dalam komunikasi sosialnya, maupun dari segi pemaknaannya. Oke. Jadi itu dulu ya, baik. Sebenarnya bisa diteliti lebih lanjut antara al-kabir dan al-azim. Silakan saja, misalkan panjenengan ahli bahasa, seorang bahasawan, ya, silakan saja dicek itu di dalam kitab-kitab semantik, kitab-kitab dilalah, ya, sehingga sampai bisa menemukan titik yang terang perbedaan antara dua kata ini. Tetapi bagi yang awam cukup saja dengan melihat hadis Nabi itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, ya, dari bahwa al-azamatu izari, iya, izari wal kibriya'u ridai. Jadi ketika Allah berfirman al-azamatu berdistribusi dengan kata izar, wal kibriya berdistribusi dengan kata ar-rida, berarti ini memang beda antara al-azim dan al-kabir, memang berbeda. Kenapa? Kata yang mengiringnya pun berbeda. Kalau memang sama, gini saja langsung, al-azamatu wal kibriya'u izari gitu toh, ya kan? Atau al-azamatu wal kibriya'u ridai gitu toh. Kalau memang tidak ada tingkatan makna antara apa? Azim dan kabir. Ternyata beda. Saat Allah mengatakan al-azim, dia pakai izar. Ketika dia berbicara tentang kibriyanya, kabirnya, dia pakai rida. Berarti tingkatan makna pertama mana? Al-kabir. Tingkatan kedua al-azim. Itu cara gampangnya ngoten. Nggak lebih kritis lagi dengan teliti dewe. Walidzalika, ke halaman 84. Walidzalika, karena itu ju'ila, dijadikan miftahus salati, pembukanya salat. Apa yang itu? Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Walam yakum, dan tidak dapat menduduki inda zawil absari, di kalangan orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, ya, atau kritis. Apa yang tidak bisa menduduki? Allahu a'azamu, lafaz Allahu a'azamu.
Tidak bisa menduduki apa? Maka mau kedudukan lafaz Allahu Akbar. Karena itu kalau memang sama, bisa saja misalnya Allahu A'zam gitu. Ya, kalau memang tidak ada tingkatan makna antara dua frasa ini. Karena itu yang digunakan ketika miftahus salah, naftatihus salatana, ketika kita membuka sholat kita itu dengan takbiratul ikhram, yaitu Allahu Akbar. Dan itu tidak bisa digantikan dengan Allahu A'zam. Berarti kalau tidak bisa berdistribusi secara bebas, itu tanda bahwa Al-Azim dan Al-Kabir itu memang berbeda. Ya, jelas berbeda karena dia tidak secara bebas berdistribusi di berbagai macam kalimat. Oke, wa kadzalika al-arab. Oke, itu tadi kaitannya dengan konteks ibadah ya. Lalu bagaimana dalam sisi-sisi pragmatik ya? At-takhatub al-yaumiyah indal Arab. Bagaimana ini kemudian masuk dalam komunikasi harian orang Arab. Kata Al-Ghazali, wa kadzalika al-arabu fi isti'maliha. Demikian juga orang Arab itu fi isti'maliha dalam menggunakan kata ini tufarriqu, mereka itu membedakan bainal lafzaini, antara lafaz al-kabir dan al-azim itu dalam konteks komunikasi harian. Sebab tasta'milu, orang Arab itu menggunakan al-kibar, lafaz al-kibar, al-kabir, al-kibar, haitsu la yusta'malu al-'idhamah, al-'idhamu, di mana la yusta'malu al-'idham, kata al-'idhamu tidak digunakan. Orang Arab itu tidak kemudian menggunakan secara bebas kata al-kibar dan al-'izam. Mereka menggunakan al-kibar sesuai dengan konteksnya, demikian juga al-'izam secara konteksnya. Tidak kemudian mencampur aduk secara bebas dalam komunikasi, tidak. Walau kana mutaradifain, jika memang antara al-'idham dan al-kibar, al-'azim dan al-kabir itu memang mutaradifain, dua kata yang bersinonim mutlak, latawarada fi kulli maqamin, latawarada, niscaya keduanya saling menggantikan. Ya, fi kulli maqamin, dalam setiap konteks. Karena dalam tradisi orang Arab, tradisi sastra Arab itu likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Itu dalam tradisi sastra. Likulli maqam maqalun, dalam setiap event ada speech-nya sendiri. Dalam setiap jagongan bahas apa itu, konteksnya ada sendiri. Nah, kalau ada konteks tertentu, berarti kalimat yang digunakan pun juga tertentu. Saat kita berempat ngobrol, makomnya ini apa? Oh, ini biasanya ngaji Ghazaliyah. Sehingga yang dibahas berempat ini akan klop jika yang dibahas itu al-maqsad al-asna, mizan al-ahmad, ihya ulumuddin. Itu pembicaranya sesuai dengan konteksnya yang melingkupi. Orang-orangnya, ya. Jika kemudian jenengan pas waktu rapat berapa orang gitu ya, yang bahas di kantor itu misalkan bahas apa begitu, lalu jenengan memasukkan kalimat-kalimat, kata-kata, frase-frase yang itu tidak sesuai dengan konteks itu, tentu tidak nyaman itu, Pak. Karena itu likulli maqam maqal. Setiap event itu ada speech-nya sendiri, ada kalimat-kalimatnya sendiri. Tidak boleh campur aduk. Betul nggih? Lek wis ngopi ning warkop nggih, konteksnya rarai jagongan kalau gitu.
Ya, dengan langsung memasukkan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, itu bukan Qur'annya yang salah, tetapi kowe sing gak ngerti konteks. Gitu nih. Tidak mengerti konteks gitu. Jadi setiap konteks ada kalimatnya sendiri dan setiap kalimat pun juga ada konteksnya. Itu tidak bisa tidak. Nah, kan dalam tulisan pragmatik seperti itu. Oke, likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Teori klasik itu, saya mencek saja di dalam kitabnya misalkan Abdul Qadir Al-Jurjani dalam kitab Dalailul I'jaz. Ya. Seorang ulama yang mengkritik Mu'tazilah dari segi konsep pemaknaan. Itu asik kitab itu ya. Tapi kapan dibuka nara gitu. Kata itu saya mau cari itu. Itu ilmu makna klasik itu ya. Ilmu semantik Arab klasik ya itu. Dalailul I'jaz sebenarnya Abdul Qadir Al-Jurjani yang menentang pendapatnya Mu'tazilah yang berkaitan dengan Al-Qur'anu makhluk. Nah, di situ kemudian beliau mengatakan Al-Qur'an kalam nafsi. Itu terjadi dialog di situ, asik sekali. Tapi jenengan nanti tajak ngaji ngono kowe wis umur gitu ya. Kapan tutu mangke. Iki dan kapan dia Paul Husna iki rek ya ngono ya. Wis gak sabar iki rek. Muter-muter semantik ae iki. Jadi ngaji runut ya. Ya mengaji runut ini kata sabar. Baik, bahwa ini Al-Ghazali menegaskan bahwa Al-Azim Al-Kabir, Al-Izam Al-Kibar itu dalam konteks penggunaan kata-kata ini, dua kata ini dengan derivasinya, dengan istiqaqnya, dengan tasrifatnya, itu memang dia digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, tidak dipakai secara bebas di berbagai macam konteks, gitu. Itu tanda bahwa seandainya, walau kana mutaradifain, seandainya dua kata ini memang bersinonim mutlak, niscaya bisa digunakan dalam lintas konteks. Mau di konteks apapun dia nggak ada bedanya. Secara bebas, dengan bongkar pasang kadang-kadang menggunakan izam, kadang kabir, bebas. Kalau memang itu sinonim mutlak. Itu. Oke, tapi kalau kemudian dalam konteks ini bisa dipakai, tetapi dalam konteks yang lain kok tidak dipakai, itu tanda bahwa dua kata ini tidak dikategorikan sinonim mutlak. Tetapi mungkin ada segi kemiripan. Ada kemiripan hubungan al-alaqa ad-dilaliyah atau al-alaqa ad-dilaliyah, hubungan makna dalam arti hubungan sinonimi namanya. Jadi kata itu ada kalanya memiliki hubungan sinonim. Misalnya al-azim dan al-kabir ada hubungan memang. Al-wahid, al-ahad ada hubungan memang. Nah kadang-kadang hubungan itu berupa sinonimi. Ada kalanya dua kata atau lebih itu hubungannya bersifat tadad. Itu hubungan lawan, bahwa atas itu dengan bawah, kata atas dan kata bawah dia ada hubungan, tapi hubungannya hubungan kontradiktif. Hubungan tadad, antonimi. Hitam putih misalnya, apa itu selatan, utara, timur, barat. Dua kata yang jelas maknanya nggak ketemu. Memang berseberangan betul. Nah justru karena yang berseberangan ya itu memiliki hubungan ya, tapi jenisnya adalah al-alaqa at-tadad, hubungan yang bersifat antonimi. Okay. Tetapi ingat, tidak semua kata itu yang memiliki hubungan mesti mananya sama, enggak. Karena jenis hubungannya macam-macam gitu. Oke, itu ditegaskan ya oleh Al-Ghazali bahwa la tawarada fi kulli maqam. Sebagai contoh, taqulu al-arabu, orang Arab itu contohnya mengatakan begini, fulanun akbaru sinnan min fulan, fulan akbaru sinnan min fulan. Si fulan
akbaru lebih besar. Ini terjemahan ya, terjemahan perkata ini, terjemahan kamus. Fulan akbaru lebih besar daripada si fulan dalam hal usia. Fulan lebih akbaru berarti fulan lebih tua daripada si fulan. Bahwa baji akbaru sinan min wito. Kalimatnya ya. Baji akbaru sinan min wito. Baji lebih sepuh usianya daripada Mas Wito. Pakai kata akbaru. Betul. Pakai kata akbaru. Wa yuqalu akbaru. Mana nih? Dia wala taqulu, tidak boleh kemudian didengar mengatakan a'zamu sinnan. Baci akbaru min witas sinnan. Tidak boleh kemudian baci ngawur ngomong ini. Jangan perlu ngomong baci a'zamu sinnan min wito. Enggak boleh pakai kata a'zamu. Kenapa? Orang Arab gak kenal itu. Sampai dikatakan bid'ah lughawiyah. Ya. Kalau sampai misalkan mengatakan buaya kait itu ngomong bahasa Arab saudara ya. Anna di azamu min dadan. Ya, sinan. Jadi orang Arab. Ma ada? Apa itu? Ya. Lam nastami' mundu wiladina. Ya, kami enggak pernah dengar kata-kata kayak gitu itu. Maksudnya sampai menggunakan kata azam itu memang loh dalam hal konteks usia mereka nggak kenal itu. Nah, orang Arab sendiri nggak pernah pakai teks seperti itu, tapi jenengan itu kan delok kamus ya. Azam itu artinya lebih besar. Comot aja itu, ngomong pakai dari kamus terus diomong no. Lek podo wong Indonesia, mantuk aja. Sing menangkap itu yo otak kamus soalnya. Otak kamus, oh iya. Naam, soke. Soke apa nih? Jadi a'zamu sinan min apa? Min dadan. Sudah dialeknya itu bid'ah. Kalimat yang digunakan juga bid'ah. Itu namanya bid'atun lughawiyah. Bid'ah lughawiyah. Apa bid'ah? Baru betul itu. Orang Arab tidak kenal kalimat seperti itu. Tidak ada dalam tradisi orang Arab. Itu jenis bid'ah. Ya biasanya kan belajar ya orang jenis. Ojo sing kait belajar. Sing tuwa yang ngono sehingga iso bedakne antara kata ini boleh secara bebas digunakan atau enggak itu. Karena itu sama dengan orang Arab kemudian ngomong bahasa Indonesia dan mereka senyum-senyum sendiri. Ya kan? Kata-kata yang mereka gunakan itu. Ya itu, contohnya kayak gitu. Oke. Setidaknya dalam konteks ilmuwan kata al-kabir al-azim, kata al-kibar al-izam dan yang sejenisnya ini, derivasinya itu ternyata oleh orang Arab dalam penggunaannya memang berbeda. Contohnya dalam kalimat tadi itu bahwa fulan akbaru min fulan sinan. Tidak boleh kemudian kata akbar saya ganti dengan azam. Mereka nggak menggunakan itu. Ini tanda kata Al-Ghazali bahwa dua kata ini memang tidak bisa dikatakan al-mutaradif al-mutlaqah. Sinonim mutlak. Oke, berarti sinonim mutlak, kajian tentang sinonim itu tidaklah kemudian pencetusnya Stephen Ullman. Ya, bukan pencetusnya Stephen Ullman dalam buku semantiknya itu. Stephen Ullman sebagai seorang peneliti saja, bukan penemu. Ya, artinya dalam tradisi Arab sudah ditemukan. Sudah ada. Ya. Bid'atun tahta bid'atin. Jadi orang-orang barat itu, orang-orang Inggris, orang-orang Swiss, ya para pencetus semantik modern ya, atau linguistik modern. Mereka itu peneliti, bukan penemu. Ya.
Justru luar biasanya dalam tradisi keilmuan klasik itu apa? Ternyata penemuan ilmu itu, ya, munculnya suatu ilmu baru, ternyata hasil diskursus para teolog, para filsuf, tidak murni kemudian dipegang oleh para linguis Arab saja. Tidak hanya Sibawai saja, tidak hanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Akan tetapi semuanya berperan gitu. Sehingga temuan-temuan seperti ini kita sering mendapati dalam buku-buku teologi. Bahkan kajian seperti ini ada di dalam buku Asmaul Husna, bayangkan coba itu. Biasanya seorang doktor, peneliti, seorang profesor besar, ketika dia meneliti tentang apa begitu ya, tentang misalkan apa perbedaan kata ini dan kata itu, yang mereka rujuk yang biasanya kitab-kitab bahasa. Kenapa? Karena di sana terbanyak kajian tentang itu. Ya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Apa? Ternyata di dalam tradisi keilmuan klasik tidak hanya kemudian dikuasai oleh linguis, sambil bisa mendapatkan informasi yang meluber tentang itu di berbagai macam referensi. Berarti sejauh mana sampai ngopi ini, itu akan menjawab. Dulu saya sempat misalnya fanatik ya terhadap linguis Arab. Kalau nggak Sibawai enggak saya. Kalau nggak Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tidak. Kalau nggak apa ya, penemu-penemu dari linguis Al-Ghazali nggak masuk dalam hal kajian linguistik. Iya. Okay. Ternyata ketika dibaca misalnya dalam kitab usul fikih beliau dalam Al-Mustafaidiyah dan di dalam kitab ini juga, masya Allah itu mendalam sekali kajiannya. Sangat mendalam. Gitu. Artinya ulama kita itu memang dulu ya cerdas betul. Tidak hanya ada satu disiplin ini, berbagai macam disiplin ini. Seorang teolog pasti lugawi, seorang mufasir apalagi pasti lugawi. Hampir semua ilmuwan Arab itu lugawi semuanya. Oke, itu yang luar biasa. Nah, tradisi ini kemudian sedikit diadopsi oleh para santri di Nusantara ini. Karena itu mondok ning diwae, semping pondok salah ya, mesti didalami dulu dengan kajian tentang sorof, kajian tentang nahwu, sebagai satu syarat yang mutlak bagi seorang santri nanti ketika dia berdakwah di masyarakat. Karena memang tradisinya kayak gitu dari dulu. Seorang mufasir pasti lugawi. Ya, seorang apalagi fakih, ya pasti lugawi. Usuli ya pasti lugawi. Kajiannya usuli itu ya berkaitan dengan al-am wal khas, kata yang umum dan kata yang khusus dalam Al-Quran. Itu tidak bisa tidak. Nah itu ya. Data dari situ sudah mengakar sebenarnya di dunia di Nusantara ini tentang kajian kebahasaan secara mendalam di awal-awal, sehingga anak-anak santri itu ketika jadi tokoh sudah memiliki dasar yang kuat secara lugawi itu, tinggal nih pengembangan saja gitu. Nah tradisi seperti itu sebenarnya nggak boleh dihilangkan ya, tidak boleh dihilangkan. Itu syarat mutlak. Ya bayangkan misalnya sampai itu seorang pendai, seorang pembawa agama ini di bumi Nusantara, kon maca kitab sumber iso terus piye? Ya. Jadi kalau misalkan saya membaca hasil terjemahan itu berarti saya belajar ke orang Indonesia. Kenapa? Penerjemahnya memang orang Indonesia. Misalnya saya membaca kitab Ihya Ulumuddin, produk terjemahannya, berarti saya belajar dari produk terjemah ini toh. Dan itu rasanya jelas berbeda ketika penjenengan membaca setiap perkata ini. Beda dalam arti apa? Nuansa semantisnya tadi itu nggak dapet kalau penjenengan memahami teks itu ya dari terjemahan itu. Tapi untuk pembuka awal tidak apa-apa. Tapi sekelas Ustadz masa begitu kak? Kan nggak layak ya. Oh nggak tahu lagi itu. Dia SKK dia. Mungkin terserah itu ya. Yang jelas juga ini tradisi ulama Nusantara gitu maksudnya ya.
Jadi jangan merubah-ubah itu. Tradisi sebagai seorang kiai, seorang ulama, itu sangat mutlak itu. Kalau tidak ada itu ya belum lah, belum sebut sebagai seorang yang membawa agama ini. Gitu. Karena itu sampai ninggalin yang kiai-kiai kampung zaman Indonesia. Memang apa ya ilmunya ya nyeburo. Umat ngamal tenan. Sak kampung mulai kiai si cuy, tenanan. Mondoi bilang-bilang tahun. Bisa mangke sak RT wat kira satu ya. Betul. Oke, itu ngoten nggih. Wah, berarti jadi kiai ku memang suro ya. Suro tenanan jadi. Ilmu ning ngene iki kiai. Nggih. Kiai gak ngerti ini terus piye? Bahwa asasnya orang Indonesia ini Al-Ghazali dari segi ilmu akhlaknya kan Imam Al-Ghazali. Bareng pun ngaji kitab ngene gak ngerti ilmu semantika ya piye. Berarti memang syaratnya ketat sekali. Bagus itu ketat gitu. Kenapa? Karena agama ini dia terjaga. Ya, dari tahrif, dari distorsi. Baik, begitu ya contohnya tadi itu. Sehingga sudah jelas bahwa kata azim, kabir berbeda. Kenapa? Dari segi akar kata ini tidak bisa secara bebas berdistribusi dalam komunikasi. Wa kadzalika al-jalilu ghairul kabir min azim. Demikian pula kata al-jalil itu berbeda dengan al-kabir dan al-azim. Tambah mana sama kayak ini kemang kabir sampai azim. Semangke tambah mana tunggal al-jalil. Podo gede niki. Ya. Fa innal jalala lafaz al-jalal atau nama Allah yang al-jalal itu yushiru menunjukkan ila sifatil syaraf. Menunjukkan sifat-sifat kemuliaan. Walidzalika la yuqalu karena itu tidak bisa dikatakan misalnya fulanun ajallu sinnan min fulanin. Fulan ajallu sinnan min fulan. Fulan lebih mulia usianya daripada si fulan, tidak bisa. Ya. Ajallu. Nah, jalil itu juga ada makna kabirnya. Ya, hal yang besar. Tetapi kemudian tidak bisa bebas digunakan. Contohnya apa? Itu nggak bisa ini. Fulan ajallu sinnan min fulan. Ya. Wa yuqalu hanya bisa dikatakan fulan akbaru sinnan min fulan, tidak boleh ajallu. Wa yuqalu al-farasu a'dhamu minal insan. Boleh dikatakan misalnya al-farasu a'dhamu minal insan. Al-farasu kuda a'dhamu lebih besar minal insan daripada manusia. Ya. Tetapi tidak boleh dikatakan la yuqalu al-farasu ajallu minal insan. Walaupun maknanya sama-sama lebih besar. Lebih besar yang dimaksud di dalam kemuliaan. Sehingga al-farasu kuda itu a'zamu lebih besar minal insani daripada apa? Manusia. Oke. Saya ganti ya misalnya. Boleh nggak? Al-farasu ajallu minal insan. Kenapa Pak? Karena ajallu itu juga bisa diartikan besar. Jangan dulu ya. Ngawur aja. Gak bisa. Yang dimaksud besar di sini kemuliaan, sifat kemuliaan. Dilihat dari segi kemuliaan. Berarti al-farasu dimaknai digawe bahaya. Kuda itu ajallu lebih mulia daripada manusia. Kocok-kocok. Si pembicara ini bermodal kamus. Ya. Ngomong bahasa dengan PD-nya. Al-filu ajallu minal insan. Ya. Bahwa gajah itu lebih besar daripada manusia. Pakai kata ajallu. Ketemu Arab ngawur aja kan. Gajah lebih mulut ngomong
menungso yo ngono ki bodho yo ya. Ya itu ayah. Iya, iki betul. Tapi kok pede ngomongnya. Wis salah, Pak. Kenapa? Punya referensi ya, Pak. Kamu sini, Pak. Kamu pegangan betul ya. Oh iya, ternyata dia sudah merasa berilmu dengan berdalil punya kamus saku. Begitu. Oke, ya berapa apa lah. Ya, setidaknya gelem belajar gitu ya. Engko lewis siapa tahu sama Allah akan ditunjukkan ketemu pakare. Kamu loh Kang, gak boleh. Nah, itu nggak ketemu pihak. Itu ya. Fahadil asami wa ingkat mutanasibatal makna. Oke, ini kesimpulannya sekarang. Fahadil asam, nama-nama tersebut Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil. Wa in kanat mutanasibatal makna. Meskipun ada hubungan makna, ada kesesuaian makna, sama-sama menyandang makna besar. Falaisat mutaradifatan, tetapi bukan sinonim mutlak. Dulu awal-awal saya membuka pembahasan ini, ketika Al-Ghazali mengatakan mutaradifah, itu berarti mutaradifah sinonim ya boleh deh, bisa mungkin dikatakan sinonim tapi parsial. Satu sisi yang bisa menyamakan itu apa? Sama-sama mengandung unsur besar. Tapi kalau Al-Jalil misalnya dari sisi apa? Sifat. Sifat syaraf, kemul, besar dalam arti kemul, muliaan. Wa al-jumlati, jadi kesimpulannya, ya ba'adu at-taradufu al-mahdu. Sangat jauh. Ya ba'adu sangat jauh adanya kemungkinan. Sangat jauh adanya kemungkinan at-taradufu al-mahdu. Kemungkinan adanya sinonim mutlak. Ini contoh, Al-Ghazali tidak menggunakan istilah al-mutaradifah al-mutlaqah atau al-mutaradif al-mutlaq, tapi beliau menggunakan istilah al-mutaradif al-mahdu. Dalam tradisi kajian keilmuan tertentu, istilah itu penting. Biar sakit bedakan, misalnya kalau di dalam kitab ini dia kata sinonim itu menggunakan istilah al-mutaradifah al-mutlaqah. Kalau di dalam Al-Ghazali dia menggunakan al-mutaradif al-mahdu. Sama-sama bisa dipakai pegangan. Yang penting ada rujukan. Al-mahdu lebih kepada sinonim murni. Fil asma'i ad-dakhilati, di dalam nama-nama ad-dakhilati yang masuk fitis awat tis'ina, masuk ke dalam 99 nama itu. Jadi sangat jauh adanya kemungkinan terjadi sinonim mutlak pada 99 namanya Allah. Jauh dari kemungkinan. Ya, tapi beliau tidak menggunakan mohal. Beliau tidak menggunakan mohal karena mungkin masih ada kemungkinan bisa diteliti lebih lanjut. Tidak bisa mohal nggak kena. Itu ya. Berarti dia menggunakan kata sangat jauh dari mungkin. Ya. Li'annal asami, karena nama-nama tadi itu, 3 nama itu, la turadu li hurufiha, tidak dikehendaki untuk huruf-hurufnya. Wa makhariji aswatiha, tidak perlu dikehendaki untuk makhrajnya. Ya. Jadi gini, 3 nama tadi itu, Al-Jalil, Al-Azim, Al-Kabir, yang menjadi fokus kajiannya bukan soal makharijul hurufnya, bukan soal aswatnya, nutkul aswatnya, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana pelafatannya, bukan itu. Ya, bukan itu. Bal limafhumatiha wa ma'aniha. Tetapi yang menjadi fokus kajian para ilmuwan di sini itu dalam hal apa? Konsep dan makna. Ya. Kalau penjenengan bertanya beda, jelas beda dari segi makharijul huruf. Misalnya Al-Jalil, Al-Kabir, Al-Azim, pelafatannya beda kok bisa.
Yang dimaksud bukan beda dalam segi makharijul huruf atau aswat. Ya Bu, bunyi ketika tiga lafaz ini diucapkan. Yang dimaksud itu adalah al-mafhumat wal ma'ani. Berbeda dari segi konsep ketika di akal dan maknanya. Fahada, maka ini aslun la budda min i'tiqadih. Cara pandang seperti ini aslun adalah pondasi, dasar, asas. La budda min i'tiqadihi. Ya enggak boleh tidak, kelompoknya harus meyakini. Jadi yang perlu diyakini sekarang harus diiktikadi. Ini bagian dari akidah nih. Ini dari semantik menuju akidah. Dari kajian linguistik menuju akidah, keyakinan. Jadi kesimpulannya fahada aslun la budda min i'tiqadi. Jadi kajian ini ya bahwa di dalam Asmaul Husna tidak ada sinonim mutlak. Itu berarti satu kesimpulannya. Yang kedua, yang ada adalah masing-masing di dalam Asmaul Husna memiliki makna dan konsepnya masing-masing. Walaupun mungkin ada sedikit kemiripan. Contohnya Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil. Karena itu harus diyakini sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, meyakini, na'atakid anna fi asma'il husna tafawut fil ma'ani wal mafahim. Bahwa di dalam Asmaul Husna itu meskipun ada identik sedikit makna, tetapi kita meyakini maknanya berbeda. Sebagai sebuah masing-masing nama memiliki independensi konsep dan makna. Fahada aslun la budda min i'tiqadi. Ini adalah dasar yang harus diyakini oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.